Oke, jadi kita bahas lagi nih mengenai animenya dari Classroom of the Elite season kedua yang mungkin masih berhubungan sama episode ke-12-nya nanti gitu kan. Ya, nantinya sebelum Ayano Koji jadi pahlawan kesiangan buat nolongin si K yang sedang dibully sama si Ryuen gitu kan di atas atap. Ya, nantinya si Ayano Koji itu nggak langsung naik ke atas atap, tapi dia bakalan ngubungi si Cabashira Sensei dulu buat ngobrol-ngobrol gitu. Ya, dia bakalan diskusi dan bakalan bernegosiasi lah si Ayano Koji ini tuh sama si Cabashira Sensei mengenai apa yang bakalan dia lakukan nanti ke depannya gitu kan saat menghadapi si rombongannya si Ryuen ini gitu kan. Jadi si Ayano Koji pengen si Cabashira Sensei ini tuh untuk jadi saksi aja gitu kan. Nah, tapi bukan Cabashira Sensei aja, tapi nantinya juga akan ada si Manabu Horikita, ya kakaknya si Horikita Suzune gitu. Nah, jadi kenapa sih si Manabu ini tuh mau gitu kan, mau jadi saksi si Ayano Koji tentang apa yang bakalan dia lakukan sama si Ryuen dan the gangnya gitu. Ya, jadi harusnya ini diceritakan di episode ke-11-nya kemarin, tapi mungkin terskip atau mungkin bakalan dipindahkan adegannya. Ya, jadinya si Manabu itu pengen si Ayano Koji itu untuk membantu dirinya untuk bisa yang namanya itu mengatasi si Nagumo Miyabi, yaitu si calon OSIS atau sekarang tuh udah jadi ketua OSIS lah gitu kan, sudah diresmiin juga di beberapa episode terakhir. Jadi si Nagumo Miyabi ini tuh jadi ketua OSIS yang baru gantiin si Manabu, dan dia itu punya visi dan misi yang cukup berbeda sama si Manabu gitu kan. Jadi dia si Nagumo itu pengen ngerubah sistem yang ada di sekolah tersebut, tapi si Manabu tuh nggak pengen gitu kan, karena si Manabu itu tahu kalau si Ayano Koji itu adalah orang yang nggak mau menonjol, dia pengennya santai aja gitu kan, dan pengennya itu ya menikmati kehidupan sekolah seperti biasa gitu kan. Tapi semua itu nggak bakalan terwujud karena nantinya si Nagumo bakalan menciptakan suatu sistem yang mana sistem tersebut bakalan jadi hal yang mungkin bakalan ngerepotin si Ayano Koji gitu kan. Ya, nantinya sistem tersebut akan dikenal sebagai AEE atau misalnya sulit banget itu kan nyebutnya gitu kan, OEE ini nih ya kita sebut aja kepanjangannya, yaitu Overall Ability gitu kan, yang mana aplikasi dari Overall Ability ini tuh atau OEE gitu kan adalah aplikasi yang bakalan didistribusikan sama si ketua OSIS yang baru ini, si Nagumo Miyabi ini tuh, yang mana itu aplikasi bakalan ditanam diinstalkan nanti di ponsel-ponselnya si siswa-siswi yang ada di sekolah elit tersebut, dan itu bakalan berlaku nanti di tahun keduanya si Ayano Koji. Jadi anak-anak baru yang tahun pertama itu sudah pasti bakalan mendapatkan itu aplikasi gitu kan di HP-nya, udah include lah ke dalam situ gitu kan. Nah, di aplikasi tersebut itu akan ada statistik atau mungkin parameter, yaitu ada mengenai kemampuan akademik, terus ada kemampuan fisik, ada kemampuan beradaptasi, ada kontribusi bersosialisasi, juga kemampuan keseluruhan atau ya garis besar atau poin rata-rata dari keempat poin yang ada di atas tadi gitu. Nah, jadi ini menarik banget gitu kan, karena memang ini bakalan jadi hal yang cukup rumit bagi orang-orang yang mungkin bakalan sulit, walaupun ya tujuannya itu mulia juga sih sebenarnya, pengen tahu gitu kan batas-batas dari para siswa dan siswi ini gitu kan, mereka tuh kurangnya di mana, itu bisa dikontrol dari aplikasi tersebut secara statistik gitu kan. Jadi kalau mereka yang kurang sosial, mereka harus ningkatin poin sosial mereka gitu kan, bahkan sebaliknya itu jika mereka kekurangan poin di kemampuan akademik, mereka harus belajar untuk bisa naikin poin di akademik. Nah, tapi ini bakalan jadi hal yang sangat bertentangan dengan filosofinya si Manabu gitu kan, karena Manabu ini tuh memegang erat gitu kan tradisi dari para leluhurnya gitu kan, atau lebih tepatnya itu para senior-seniornya yang udah mempertahankan sistem sekolah ya seperti sekarang ini yang kita lihat gitu kan. Ada ujian khusus yang sangat rumit banget dan sulit untuk diterima, tapi tujuannya itu untuk perkembangan para siswa dan siswi yang ada di sana gitu. Jadi intinya si Manabu itu pengen si Ayano Koji ini tuh mau nolong dia ya apapun caranya, mau si Ayano Koji gabung OSIS atau si Ayano Koji bertindak di belakang layar itu bebas banget, tapi ya dia pengen si Ayano Koji itu bisa yang namanya itu mengatasi masalah-masalah yang bakalan ditimbulkan oleh si Nagumo nantinya gitu kan, terutama untuk beberapa hal atau terjangan atau mungkin dobrakan-dobrakan yang bakalan dilakukan oleh ketua OSIS yang baru ini gitu kan. Ya, jadi itu adalah syarat agar si Manabu ini tuh bisa jadi saksi lah gitu kan di kejadian yang bakalan dilakukan sama Ayano Koji nantinya sebelum dia bakalan gelut sama si Ryuen di atas gitu. Ya, jadi
Ini bakalan menarik banget karena perjanjiannya itu bakalan berlangsung cukup lama gitu kan, cukup lama banget, dan bahkan bakalan lebih menarik nanti bagaimana ujungnya, apakah si Ai no Koji bakalan berhasil atau enggak. Ya kita lihat saja nanti, karena memang si Nagumo itu sendiri itu baru bakalan dilihatkan atau baru bakalan diperlihatkan nanti di volume ke-8-nya. Jadi ini bakalan menarik karena itu bakalan jadi ya dasar story untuk cerita yang bakal ada di season 3-nya nanti gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasan kali ini. Dan untuk animenya sendiri itu bakalan hadir nanti di hari Senin malam Selasa, itu tanggal 19 September 2022. Kalian bisa nontonnya itu di B-Station. Jadi ya video ini tuh mengenai pembahasan siapa-siapa saja sih yang bakal jadi saksi si Ai no Koji nantinya, yaitu si Cabashira Sensei sama si Manabu Horikita gitu. Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.